Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita hari ini, kita menemukan orang yang cerdas. Manajer yang cerdik menyadari bahwa dia berada dalam bahaya kehilangan pekerjaannya. Akhirnya ia menemukan strategi yang tepat yang menguntungkan dirinya. Alangkah baiknya jika kita umat beriman juga akan sama lihainya. Sayangnya, tidak jarang kita hidup hanya menampakkan kesalehan lahiriah. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin ingat akan seorang filsuf eksistensial yakni Blaise Pascal yang menyarankan agar kita meniru ahli taktik yang cerdik di meja judi. Hidup ini adalah pertaruhan, katanya, dan kita tidak punya pilihan selain menempatkan taruhan kita pada pilihan yang paling menang berapapun biayanya. Pilihan kita yakni percaya pada Yesus di kayu salib. Alkisah, hiduplah seorang ibu miskin dan putranya. Ketika putranya dewasa, dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Pemuda itu mengatakan kepada wanita itu bahwa dia akan melakukan apapun yang dia minta jika dia mau menikah dengannya. Setengah bercanda, wanita itu mengatakan kepadanya, "Aku hanya akan menikahimu jika kamu memotong hati ibumu dan membawanya kepadaku. Hanya dengan cara ini, kamu dapat membuktikan cintamu." Dalam kegelapan malam, pemuda tadi pergi ke kamar ibunya, mengambil dari ikat pinggangnya sebilah pisau dan menusukkannya ke dada ibunya. Pemuda itu memotong jantung ibunya dan berlari dengan tangan berlumuran darah menuju rumah wanita yang dicintainya. Saat dia berlari dengan jantung ibunya di tangannya, dia tersandung dan jatuh. Hati ibunya berkata kepadanya, "Hati-hati anakku." Putranya mempunyai harapan yang keliru bahwa dengan mendapatkan hati ibunya, dia akan memenangkan hati wanita yang ia cintai. "Hati-hati anakku." Seolah-olah ibunya dengan lembut mengingatkannya, "Hati-hati di mana kamu meletakkan hatimu anakku." Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan memuji pelayan bukan karena ketidakjujurannya,
tetapi karena kehati-hatiannya. Yesus sedang mengajar kita hari ini bahwa jika kita ingin menjadi anak-anak terang yang nyata dan efektif, kita harus tegas, kreatif, dan bijaksana dalam menggunakan waktu dan usaha kita dalam mengikuti Tuhan saat kita melakukan aktivitas duniawi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.